Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kemenkumham RI yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hyaridj alias Edi Hyaridj. HH ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2023 di Rutan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis tanggal 7 Desember malam menyampaikan KPK juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Edi Hyaridj, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi Edi Hyaridj, Yogi Ari Rukmana. Ya, sebagaimana teman-teman wartawan ketahui bahwa KPK telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, laporan tersebut diterima di Direktorat PLPM, kemudian dilakukan telaah, verifikasi terhadap pelapor, dan kemudian laporan tersebut setelah diyakini ada unsur tindak pidana korupsi, kemudian disampaikan kepada Deputi Penindakan yang selanjutnya dilakukan penyelidikan. Setelah melalui proses pengumpulan alat bukti dan diyakini terdapat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana dan pelakunya, maka ditetapkan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada hari ini, kami akan mengumumkan para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah EOSH, ini Wamenkumham, kemudian YAM, ini pengacara, YAR, asisten pribadi dari EOSH, dan HH, wira swasta, dan Direktur Utama PT CLM. Kemudian untuk keperluan penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut, pada hari ini, tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2023. Adapun konstruksi perkaranya juga telah terjadi peristiwa pidana sebagai berikut. Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM, dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka disarankan atau diperoleh untuk menunjuk atau meminta bantuan pada EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar bulan April tahun 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri oleh HH bersama staf dan pengacara PT CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil rapat umum pemegang saham PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana. Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar rupiah untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. KPK menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar 8 miliar rupiah dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan. HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diah Dewi melaporkan.